Allah berfirman surat At-Talaq, Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu iddahnya. Maka seorang wanita ketika diceraikan oleh suaminya, supaya dia diceraikan dalam keadaan suci. Dan dalam keadaan suci tersebut, dia tidak dikumpuli oleh suaminya. Maka ketika itu, suami dinyatakan benar ketika mencerai istrinya. Al-Khitabu lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan, keterangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bihi jami'ul mukallafin. Maka yang diajak berbicara dalam firman tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah untuk umatnya. Min bab iyyaka a'ni wasma'i ya jarati. Maka yang dimaksudkan ketika Allah berfirman, Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, itu untuk seluruh mukallaf. Lianna at-tasyri'a yashmulul jami'. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat itu berlaku kepada semua, berlaku kepada seluruh al-mukallafin, orang-orang yang diberi taklif. Wal ma'na idza arada al-muslimu an yutalliqa zawjatahu fa 'alayhi an yantazira al-waqta al-munasiba lid-dukhuli fil 'iddah. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu iddahnya. Maka maksudnya apabila seorang muslim dia hendak menceraikan istrinya, maka supaya dia melihat situasi keadaan sang istri, apakah istri ketika itu dalam keadaan bersih ataukah dia dalam keadaan kotor. Ketika istri dia dalam keadaan bersih atau suci, kemudian dia ditamak oleh suaminya, maka berarti istri ketika itu sudah mendapatkan iddahnya. Jadi iddah seorang istri ketika dia diceraikan oleh suami, ketika istri dalam keadaan suci atau bersih, dia sudah mendapatkan iddahnya, dia suci. Lalu kotor, suci, kotor, nah, ini sudah benar-benar dia mendapatkan batas waktu untuk iddahnya. Setelah itu dia suci, maka berarti dia sudah lepas dari iddahnya. Apabila suami tidak merujuk kepada istrinya, maka pada saat itu istri dia dibenarkan melakukan perkawinan dengan laki-laki yang lain. Maka itulah yang dimaksudkan
apabila seorang muslim hendak menceraikan istrinya, maka supaya dia melihat waktu yang cocok bagi istri, supaya istri dia mendapatkan iddahnya. Artinya si istri ketika diceraikan dia dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan kotor. Iddah bagi seorang wanita itu 3 bulan. Dia diceraikan dalam keadaan suci, seumpamanya tanggal 5. Lalu tanggal 5 berikutnya dia dalam keadaan kotor 1 bulan. Tanggal 5 berikutnya dia dalam keadaan suci, sudah memasuki bulan kedua. Tanggal 5 berikutnya dia kotor, berarti dia sudah 3 bulan. Dia suci, setelah itu maka dia sudah lepas dari iddahnya dan dia dibenarkan melakukan perkawinan dengan laki-laki lain apabila suami tidak merujuk kepada istrinya. Bihaitsu yakunul waqtu alladhi tutallaqu fihi juz'an minal iddah. Jadi ketika si istri itu diceraikan oleh suami, maka istri sudah mendapatkan iddahnya. Mengapa seperti itu? Karena istri diceraikan dia dalam keadaan suci. Maka salah satu syarat dari sahnya perceraian, istri itu dalam keadaan suci atau dalam keadaan bersih. Wa qad ajma'at al-madahib al-islamiyyah 'ala dzalik. Maka ini merupakan kata sepakat dari seluruh mazhab. Walakin qala as-sunnah inna hadha at-tahrim la yufsidu at-talaqa al-faqid li hadhihi ash-shurut. Menurut Ahlus Sunnah sebagian, tidak secara keseluruhan, apabila istri diceraikan dia dalam keadaan kotor, maka tolaknya tetap dianggap sah, dianggap benar. Walaupun perbuatan itu diharamkan, perbuatan itu sama seperti melakukan perbuatan dosa. Bal yaqa'u sahihan walakin ya'timul muqallid. Tolak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid, dalam keadaan kotor, itu menurut mereka sahih, menurut mereka itu benar, walaupun suami yang menjatuhkan talak itu berdosa. Waqala syi'atul imamiyah bal yaqa'u lagwan minal asas. Menurut pendapat syi'atul imamiyah, seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan kotor, maka perbuatan tersebut dinyatakan lahu, sia-sia, atau itu dinyatakan batal, tidak berarti. Li'anna an-nahya anhu wa nahyun an tartibil athari alaihi tamaman kan nahyi an bai'il khamri. Dicontohkan oleh pihak Imamiyah, suami yang menceraikan istri dalam keadaan kotor itu dinyatakan lahu, sia-sia, tidak sah. Mengapa? Dicontohkan sama larangan menjatuhkan istri, larangan menceraikan istri dalam keadaan kotor itu tidak berbeda dengan larangan seseorang dia menjual minuman keras. Menjual minuman keras itu dilarang, diharamkan. Ini sebagai suatu contoh. Sama dengan seseorang suami
menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan kotor, itu dilarang. Artinya diharamkan, tidak diperbolehkan. Wastadalla al-imamiyyatu ala dzalika bima jaa fi sahihayil Bukhari wa Muslim. Golongan Imamiyah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Inna ibn Umar talaqa imra'atahu wa hiya haid. Ibn Umar, dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Fasa'ala Umar ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam an dzalik. Kemudian Umar Ibn al-Khattab, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah itu, atau tentang masalah Ibnu Umar menceraikan istrinya sedangkan si istri dalam keadaan haid. Faqala lahu mur'u falyuraji'aha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, murhu, supaya engkau memerintahkan putramu yang bernama Abdullah, agar dia merujuk istrinya, kembali kepada istrinya, thumma yatrukuha hatta tathura. Lalu dia memberikan kesempatan si istri tersebut, dia sampai bersih, kotor, kemudian bersih. Thumma tahid, kemudian kotor lagi. Thumma tadhur, setelah itu dia bersih. Thumma in syaa'a amsaka ba'du wa in syaa'a talaqa qabla an yamussa. Setelah itu dia kalau memang mau merujuk, diperbolehkan merujuk kepada istrinya. Dan apabila dia ingin menceraikan istrinya, maka ketika istri dalam keadaan suci, suami tidak berkumpul dengan istrinya, tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya. Mengapa? Karena setelah kotor, dia suci, berarti si istri itu sudah dibenarkan untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Berarti dia tidak merujuk kepada istrinya yang sudah melalui iddahnya. Fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla an yutalliqa laha. Maka di dalam perceraian itu harus memiliki iddah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengalami iddah, iddah itu artinya suci ya, kuru itu artinya kotor. Seorang istri yang diceraikan, dia memiliki iddah, dia diceraikan dalam keadaan suci. Lalu dia kotor, bulan. Suci berarti 2 bulan. Kotor 3 bulan. Suci berarti dia sudah melalui iddahnya. Sebelum dia melalui iddahnya, apabila suami berhasrat dengan istrinya, boleh suami merujuk kepada sang istri. Ketika itu tanpa harus melakukan akad nikah. Karena istri ketika dalam keadaan iddah itu sebagai hak dari suaminya. Akan tetapi apabila suami tidak merujuk kepada istrinya, sedangkan istri sudah melalui masa iddahnya, pada saat itu apabila kedua manusia ini memiliki kesepakatan untuk kembali,
maka harus melakukan akad nikah baru. Kalau tidak ada kesepakatan karena masa iddahnya sudah lewat, maka istri diperbolehkan melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Talak yang pertama itu disebut raj'i. Sebelum melewati masa iddahnya suami boleh kembali. Nah, itulah yang dinamakan dengan raj'i. Dia boleh kembali. Seumpamanya kejadian serupa terjadi lagi. Terjadi perceraian. Seperti yang kita jelaskan. Sebelum melewati masa iddahnya, suami boleh kembali kepada istrinya. Karena talak yang kedua ini disebut sebagai talak raj'i. Kemudian apabila terjadi lagi peristiwa seperti itu, suami menceraikan kepada istrinya, berarti di sini sudah terjadi perceraian 3 kali. Maka itu disebut sebagai talak bain. Walaupun istri belum melewati iddahnya, suami tidak boleh kembali kepada istrinya. Selamanya suami tidak boleh melakukan perkawinan dengan mantan istrinya. Kecuali istri melakukan perkawinan dengan laki-laki lain, lalu dia diceraikan, dan dia tidak kembali kepada laki-laki tersebut, maka suami ketika itu dibenarkan, diperbolehkan melakukan perkawinan dengan mantan istrinya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in syaa'a amsaka wa in syaa'a talaqa qabla an yamussa huwa tafsirun wa bayanun liqaulihi wal yuraji'aha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in syaa'a amsaka. Setelah dia melewati iddah, kotor, suci, kotor, suci, suami dia boleh memilih. Ini dalam kasusnya siapa? Ibnu Umar. Dalam kasusnya Abdullah bin Umar. Maka suami boleh memilih. Dia boleh kembali kepada istrinya setelah mengalami iddah, atau suami dia menceraikan istrinya. Ketika istri dalam keadaan suci, setelah mengalami iddahnya, suami itu tidak berkumpul dengan istri, tidak melakukan hubungan badan dengan istri. Wa tafsiran wa bayanun liqaulihi fal yuraji'aha. Itulah arti dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau wahai Umar memerintahkan kepada putramu supaya kembali kepada istrinya. Bukan kembali kepada istrinya lantas dia serta-merta si istri itu dirujuk. Tidak. Akan tetapi dijelaskan kotor, suci, kotor, suci. Baru ketika itu, kalau memang suami berhasrat untuk kembali, boleh kembali. Kalau memang tidak berhasrat untuk kembali, ketika dia dalam keadaan suci, itu tidak dikumpuli oleh sang suami. Wa annal murada bihi annal mar'ata ma zalat fi ismatihi. Dalam kasus Ibnu Umar, setelah istri diceraikan dalam keadaan kotor, kemudian si istri itu suci, kasih istri ini dalam tanggung jawab suami. Wa alaihi an yumsikaha ala kulli hal. Ya tetap diberi belanja. Dia tetap diberi tempat tinggal. Tidak boleh dikurangi.
fasilitas yang harus diterima oleh istrinya. Wala khiyara lahu bainal imsaki wat talaq. Bukan berarti ketika sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyuraji'aha supaya Ibnu Umar rujuk kepada istrinya. Lantas pada saat itu dia boleh memilih untuk menceraikan istrinya atau tidak menceraikan istrinya. Tidak seperti itu. Illa idza talaqa ma'asyara, kecuali apabila talak itu sudah dijatuhkan, sudah memiliki syarat-syaratnya. Jadi talak yang sudah memiliki syarat-syaratnya, istri diceraikan dalam keadaan bersih, istri diceraikan oleh suami memiliki saksi, istri diceraikan oleh suami mengucapkan dengan ucapan talak yang jelas, bukan dengan bahasa kiasan. Talak dengan siga yang jelas itu bagaimana? Suami harus mengucapkan talak tuki wa anti talik, itu baru dianggap menjatuhkan talak. Kalau dengan bahasa biasa, kamu saya antar ke rumah orang tuamu, atau nanti kamu tunggu apabila delegasi dari orang tuamu datang supaya kamu ikut bersama dia. Cara-cara seperti itu tidak dibenarkan, tidak dianggap talak. Ada wa makna wal yuraji'aha, maka inilah arti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Ibnu Umar merujuk kepada istrinya. Jadi istrinya itu dijaga di rumahnya. Rumahnya yang mana ketika dia menjatuhkan talak kepada sang istri? Dia tidak boleh keluar. Dan dia diberi belanja, dia diberi fasilitas, sampai dia melewati masa iddahnya. Seperti yang kita jelaskan. Walaili sasahihan annahu amrun birruju'i an-talaqi. Merupakan suatu pemahaman yang tidak benar ketika beliau mengucapkan falyuraji'aha, lantas suami serta merta merujuk kepada istrinya. Itu tidak diperbolehkan. Boleh merujuk setelah si istri itu melalui masa iddahnya. Kama qala fuqaha al-madzahib al-ukhra. Tapi perbuatan itu dianggap benar oleh sebagian mazhab karena tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan talak kepada istri. Istri yang ditalak itu seharusnya suci. Kemudian istri ditalak, dia tidak dalam keadaan suci, maka ini dianggap tidak sah, dianggap batal. Kemudian sebagian mazhab memperbolehkan langsung merujuk kepada sang istri. Ini merupakan pendapat yang keliru, pendapat yang tidak benar. Dia tetap menjaga istrinya sampai si istri itu melalui iddahnya. Setelah selesai melalui iddahnya, maka suami ketika itu boleh merujuk kepada si istri atau suami menjatuhkan talak dan dia tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya. Wattafaqatil madzahib qaulan wahidan ala anna az-zawjata ghayra al-madkhul biha tutallaqu ala kulli halin walau kanat fil hayd. Semua mazhab tersepakat bahwa istri yang tidak pernah dikumpuli
dia ketika itu ditalak dalam keadaan apapun, dalam keadaan suci talaknya dinyatakan sah, dan dalam keadaan kotor juga talaknya dinyatakan sah. Seseorang melakukan perkawinan dengan A. A ini belum dikumpuli oleh suaminya, kemudian A ini ditalak. Talak itu dinyatakan benar, walaupun A dalam keadaan kotor atau A dalam keadaan tidak kotor. Liannahu azza wa jalla qala li'iddatihinna, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu iddahnya. Istri yang diceraikan ketika itu ghairul madkhuli biha, suami tidak pernah melakukan hubungan badan dengannya, sehingga istri ketika diceraikan oleh suami, padahal si istri tidak memiliki iddah karena dia belum pernah dikumpuli, maka talaknya itu dinyatakan benar, istri dalam keadaan suci atau istri dalam keadaan kotor. Hal tersebut dijelaskan juga dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'tadunaha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kamu ceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu mencampurinya, fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'tadunaha, maka tidak wajib atas mereka iddah bagimu. Jadi istri yang belum pernah dikumpuli kemudian dia diceraikan oleh suaminya, maka dia tidak wajib melakukan iddah, dan talak itu dinyatakan benar, baik istri dalam keadaan kotor ataupun istri dalam keadaan suci.